nanti kenapa sebenarnya ini prestasi ini dilakukan secara perdata? Ya karena memang sudah kelihatan ini 100 miliar itu dihitung dari kerugian secara material. Ya kan? Nah, yang secara immaterialnya nanti, yang di lain material itu, dia langsung pidanakan pencemaran nama baik. Itu bisa dilakukan. Betul. Makanya jadi nanti konsepnya seperti itu. Jadi memang genting ini di 2 hari ini genting sekali. Jadi makanya aku setuju yang abang sampaikan tadi benar. Tapi juga nanti apabila P21 itu akan berat bagi pengadilan karena apa? Mereka cuma butuh 30 hari lagi untuk menahan Nikita Mirzani. Nah itu cuma 30 hari itulah waktunya. Yang seharusnya ada 60 hari. Nah itulah ya, dia. Jadi itulah menurut saya. Mereka berpacu dengan waktu. Betul, mereka berpacu dengan waktu tuh. Karena nanti nggak boleh melebihi. Dia lagi di jalan. Ya jadi kalau itu nggak boleh lagi melebihi dari gimana bang? Sinyal mak, sinyal. Gimana bang? Siap. Halo. Ya, betul. Abang. Apa yang abang sampaikan itu betul. Jadi memang waktu buat kejaksaan ini mepet. Bang. Ini emak. Oh, halo. Ya, ini emak bang. Kan Ratu bang. Hancur harga diri aku. Bang DJ itu kan namanya Ratu. Bang, itu Ratu namanya bang. Siap. Aduh sorry ya, soalnya sambil nyetir nih. Soalnya sambil nyetir. Siap Ratu. Kalau aku sih berpikirnya itulah yang terjadi ya. Makanya aku sih sekarang ini kalau mereka itu cukup berat untuk menentukan ini bagaimana. Karena apa? Yang perlu di TPPU itu bisa panjang waktunya, bukan sebulan 2 bulan. Ini Bu Ratu ini udah cocok jadi ahli pidana ini. Hah? Aduh Tuhan, mati gue. Aku tutup mungkin dulu ya. Mungkin Pak DJ mau butuh asisten, nggak apa-apa, saya serahkan emak saya. Iya. Boleh juga itu. Boleh. Hey kalian ini nanti Mambel bunuh aku loh. Boleh digabungkan sama Pak DJ, Mak kita. Tapi aku seneng loh lihat Viti. Tapi aku seneng loh lihat Vitinya Bang DJ yang nyanyi pasal namanya ini soal Nick Mir tuh. Bang DJ lagi bikin lagu tadi ya? Iya, kebetulan. Gimana ya kalau kita kan selain pengacara kan kita di dunia entertain juga kan. Jadi boleh lah kirim nanti aku bikin Viti. Siap, boleh. Kirim boleh dong, nanti kita bikinin VT-nya nanti. Siap. Nanti penyanyinya nanti Mambel ya, Mambel. Siapkan suara indahmu sayang. Mambel. Ciram piram pam pam, ciram piram pam pam. Bang, jangan marah ya Bang, kami gila emang Bang berdua Bang, maklum Bang. Aman. Kalau kita kan pemain sinetron jadi bisa ngimbangin. Amin. Jadi ya itu yang kalau aku melihat ya Bang, karena memang kalau aku rasa ini jadi abang mereka nanti ini kan kemana Bang? Joget lah Bang. Ih mampus. Buat lagu aja joget enggak? Ayolah. Mati. Aduh Tuhan. Mati kita. Aduh Tuhan. Hawe Bang, hawe Bang. Hawe nanti kita mau Paris. Spender ya Bang. Aduh ngeri lah nih Mambel kok udah ngajak joget, aku nggak ikutan lah. Ini rame banget roomnya 148. Ih Bang, dikit itu Bang. Bang DJ, ini izin Bang. Ini yang punya room nih artis Bang, artis. Siap. Mawar namanya Mawar. Namanya Mawar Bang. Dia udah masuk intens Bang, masuk cumi-cumi, masuk YouTube Bang, udah masuk dia Bang. Wow, keren. Bang, namanya Mawar berduri di tengah ladang. Aku mencari, kau meradang. Terima kasih.
Mulai. Bohong bang. Aduh. Nah, pokoknya kita doain lah ya. Doain. Pasti, Bang. Ya pokoknya kita kasih kesempatan aja, yang Bang. terbaik. Mungkin Terus kalau bisa, karena kan kondisi saat ini proses penegakan hukum di negara kita ini kan kita tidak bisa serta-merta menyerahkan persoalan ini kepada penegak hukum, dalam konteks ini kepolisian, ya kan. Jadi tetap harus dikawal, ya kan, harus dikawal karena ada gium sekarang itu kan no viral no justice. Nah itu menjadi satu yang harus kita pikirkan. Jadi tiap hari kalau bisa ramein aja media sosial supaya mereka gerah juga gitu loh. Oh, Vitiku rame bang, Vitiku teman-temanku semua nih semua udah naik semua. Artis. Iya artis benar. Ortega, Ratu, Pororo, apa semuanya udah naikin Viti lagi gencar-gencarnya kita Ya, naikin intinya mah beberapa hari ini kita kasih kesempatan lah kejaksaan untuk mempelajari lagi berkas. Ya betul. Iya bang, gitu kita santai saja, gitu. Yang lucunya ya bang, yang lucunya itu kenapa dia Ketawa dulu. malah minta Kalau lucu ketawa dulu. malah dia minta apa? Kan aku kemarin datang tuh bang, abang datang ya kalau nggak salah ya? Iya aku kesana juga. Iya, tapi abang di depan kan? Iya betul. Aku lihat soalnya, aku mau nyamperin. Kenapa nggak nyapa sih? Terus udah gitu, aku sama Kak Emma. Dia udah sombong bang, dia sombong kalau udah live-nya kan sampai 20k ya bang ya, 20.000 k ya, gitu sombong dia, jadi nggak mau nyapa. Sama siapa? Sama Emma Waroka? Iya, sama Mamski. Sama Mamski. Oh Mamski hadir kemarin ya? hadir itu sebelahan sama aku dan sama aku di depan sebelahan. Terus ya validasi. Emang sebelahan gue gandeng dia coy. Iya, makanya begitu sebelahan sama iya Mawar. di telepon gak iya dia. Mawar. Mak bangga nak, mak bangga. Aku mau bikin mak bangga pokoknya. Aku bangga pokoknya dengan kamu. Ini tunjukin ini loh bajunya Nikita Mirjani. Mak iya bangga dong, nak. Iya dong dengan tim kita. Terus udah gitu mohon izin nanya Bang DJ tanggal 11 datang ke sana lagi nggak? Datang dia pasti dong. Insya Allah aku datang insya Allah. Datang ya Bang. Ada aku juga datang sih insya Allah. Iya. Nanti tolong ketemu Ami. Naik ojek kita ya. Nanti tolong kan di sebelah, nanti di sebelah, tolong ketemu sama di Pak samping, DJ. Di samping pengadilan tuh kita bisa ngopi bareng tuh kan ada. Iya di Indomaret. Indomaret. Aku kemarin juga artis mainannya Indomaret lagi. Akan ada di sebelahnya itu. Itu semua hajar lu ya Ratu ya. Teman-teman pengacara kan pada di situ semua. Kemarin aku di situ nongkrong. Aku diwawancarain di situ di Indomaret. Iya. Sama si Ladusing. Bener-bener deh manfaatin bener deh si Ladusing bener. Kamu baru masuk cumi-cumi jangan sombong. Pak DJ nih udah banyak di insert ya, di cumi-cumi ya. Besok kau mau diundang di Rakyat Bersuara, persiapkan dirimu. Buset, gue jadi mafia gitu di rakyat. Kak Ratu Tengdo, dia jangan salah, dia udah masuk insert, udah masuk intens, dia tuh. Keren belum bentar lagi dipanggil terus Roni. Pak DJ, kau pikir Pak DJ nggak masuk? Kau pikir Pak DJ nggak masuk? Pak DJ juga banyak. Kalian baru dipanggil cumi-cumi, dipanggil Indah. Aku dipanggil Mambel. Mambel, panggil aku. Cepat Mambel. Dipanggil Mambel Tuhan tuh inspirasi. Kurang ajar kau ya Mambel ya, kurang ajar ya. Ngomong-ngomong kalian sudah komunikasi dengan pengacaranya Nikita belum, Bang Fahmi? Udah suka ngobrol? Kemarin kan fans Ami udah. Fans Ami udah. Soalnya kemarin aku tuh sebetulnya nggak enak ya, karena kan aku kenal beliau, kenal Bang Fahmi. Kebetulan kita satu alma mater lah, doktor kita sama gitu. Mentor kita sama Prof Haris Atur gitu.
Kemarin tuh aku pengen ngobrol janjian sih kemarin hari Jumat kemarin, cuman nggak jadi ketemu karena kita berdua masing-masing sih ada tugas Sibuk ya? gitu. Jadi belum ketemu. Tadinya kalau ketemu kemarin tuh aku juga pengen ngobrol, walaupun sebetulnya tidak ada kapasitas aku untuk ngobrol sampai sejauh itu, tapi kita mengesampingkan dulu baju kita sebagai pengacara lah, kita ini sebagai orang-orang ya Bang. kita Mirjani lah, betul gitu. Tadinya aku pengen ngobrol sampai di mana sih, maksudnya walaupun dengan sangat berat hati aku mau ngobrol masuk ke situ terkait masalah di kejaksaan seperti apa gitu, karena aku sendiri Kejagung Jaksa Agung Muda Pidana Militer itu temen aku bintang 3 kan gitu. Cuman kan aku mau ngomong ke situ kan nggak enak karena posisi aku kan bukan lawyernya Nikita Mirzani, takut tersinggung kan gitu loh. Tadinya mau dari hati ke hati aja ngobrol, di luar konteksnya sebagai pengacara lah, kita lepas dulu baju kita masing-masing sebagai pengacara gitu. Udah sampai di mana Ya, sih lebih tepatnya sharing ya Bang ya. Iya betul, Lebih tepatnya sifatnya sharing aja. Betul, sifatnya sharing aja. Tapi ternyata hari ini pun aku belum bisa ketemu juga, dari pagi kan aku udah keluar rumah. Ini sekarang baru mau kembali ke rumah malam-malam, jadi belum bisa komunikasi juga sama Bang Fahmi gitu. Ya, makanya kalau kalian Padahal Bang, kemarin Bang Fahmi itu sendirian di pojok loh Bang, sama anaknya doang. Kemarin dia ada di pojok yang lorong itu loh, lorong yang depan pas ruangan 5 itu loh Bang. Ruangan 5 kan ada lorong ke sana tuh. Ya, itu dia sendirian di sana tuh. Ya, ada mediasi, ruang mediasi di pojok sana itu. Iya, itu dia di sana dia tuh. Kemarin sendirian. Ya, aku mau nyamperin. Nggak enak, banyak ada anaknya yang lawyer itu, terus ada satu laki-laki. Oh, anaknya yang lawyer tuh yang pakai jilbab hitam itu ya? Ya, itu anaknya. Itu anaknya. Ya, karena saya tahu track recordnya beliau ini orang baik banget. Bang Fahmi itu orang baik banget loh. Orang sabar banget Bang, orang paling sabar. Dia sabar Bang, sabar, diam, tapi sekali gebrak ya seperti ini ya Bang ya. Itu pengacara yang ahli tahajud itu, setiap malam tuh dia bangun, itu keren itu. Sama Prof Haris Atur tuh mereka sering ngobrol ya setelah tahajudan. Jadi luar biasa tuh, orang keren banget tuh, agamanya bagus. Jadi pasti dia totalitas lah, berjuang buat Nikita lah. Kan benar, dulu juga sampai kan minyak wangi aja, minyak wangi sembayang Bang. Iya, betul. Dia selalu pakai minyak wangi sembayang. Dia religius banget dia, Bang Fahmi. Iya. Mambel, lu kenapa Mambel? Gelisah amat. Mambel nggak mau nanya sama Pak DJ. Mambel nggak mau nanya sama Pak DJ. Bang, kita jajan Bang. Kan udah tebak tuh. Gua udah tebak dia. Kalau nggak ngajak goyang ke HW, minta juang jajan. Jajan Bang, malam minggu Bang. Kayak Mambel gini udah gelisah tuh. Dia udah gelisah dia tuh. Gitu. Dia udah gelisah banget, pengen keluar tuh. Tengok aja tangannya tuh. Ntar jam 12. Dia jam 12 sudah teman-teman. Teman-teman, aku mau nanya lagi Bang DJ. Maaf nih, punten pisannya. Aku mau dengar tanggapan Pak DJ tentang statement 50-50. Bisa dijelasin Pak? Oke, 50-50 itu ngawur ya, statement ngawur lah itu. Jadi harusnya pihak pengacaranya RG tidak boleh berstatement seperti itu, ya kan? Karena dalam teori hukum keperdataan itu, siapa yang mendalilkan maka dia harus bisa membuktikan gitu loh. Jadi karena kita adalah negara hukum, ya kan, biarlah harusnya mereka menjawab secara elegan aja. Biarlah proses hukum ini berjalan dengan baik, ya kan. Jadi dia nggak boleh menjawab ini 50-nya nanti biar yang mengganti kepolisian, 50-nya 50M-nya mengganti kejaksaan. Itu jawaban-jawaban yang kalau menurut aku jawaban-jawaban nyinyir gitu.
Jawaban-jawaban enggak sih Bang, yang tidak itu seharusnya jawaban yang disampaikan oleh seorang pengacara yang notabene di dalam pasal 5 Undang-Undang Advokat dia adalah penegak hukum. Jadi nggak enggak boleh. sih Bang. Ya. Bang, dia teringat waktu itu nawar aku 50 gitu. Itunya itu Bang. Tapi itu sebenarnya ini loh Bang. Sebenarnya itu statement jebakan loh Bang. Gitu. Jadi memunculkan asumsi-asumsi liar. Enggak, gitu. mereka itu cuma mau bikin asumsi Bang. Padahal mereka tahu. Jadi tergugat dan turut tergugat itu berbeda. Tergugat itu adalah orang yang memang harus bertanggung jawab. Tergugat itu adalah orang yang ikut dalam proses tersebut. Dan mereka itu cuma diperiksakan prosesnya saja untuk membuktikan bahwasanya yang tergugat ini bersalah apa tidak terkait proses itu sehingga dia merugikan yang menggugat. Oh betul, pinter banget ini jawabannya, luar biasa ini. Udah bisa jadi tapi masalahnya statementnya itu keren itu menumbuhkan asumsi liar Bang. Gitu loh. Dari statement itu kan menumbuhkan asumsi liar, jadi berbahaya sebenarnya. Malah dia bilang katanya duit itu modus katanya. Gila ya memang ya ngomongnya sampai kayak gitu, modus katanya. Maaf lagi nih Pak DJ, kira-kira nih karena kita kan bukan orang hukum ya, kami ini bukan orang-orang yang bergerak di bidang hukum, kami itu cuma awam ya masyarakat biasa lah. Untuk statement-statement yang menggiring seperti itu ada kode etiknya nggak? Ya gini, seharusnya tidak pantas disampaikan oleh seorang pengacara yang notabene dia lagi mewakili hak-hak dan kepentingan hukumnya si RG sebagai tergugat gitu loh. Jadi harusnya dia menyampaikan secara normatif saja gitu loh. Secara normatif saja, jangan sampai juga dia kepancing-pancing atau netizen gitu loh. Dia dengan menyampaikan itu pernyataan yang sangat memalukan kalau menurut saya gitu loh. Pernyataan yang sangat memalukan disampaikan oleh seorang penegak hukum, dalam konteks ini adalah pengacaranya RG. Kayak dia nggak tahu konteks ya, kayak dia nggak tahu konteks. Dia nggak tahu. Gimana ya Bang? Sorry aja ya Bang. Dia memahami surat aja nggak bisa Bang. Ya, kalau aku lihat dia kan pengacara dia lebih ke pengacara ini loh masyarakat yang SPSI gitu loh, pengacara buruh. Masalahnya gini loh Bang, masalahnya mohon maaf ya Bang DJ ya, itu kan sekarang warga kita itu kan juga banyak yang pinter lah ya, maksudnya dalam belajar segala macam. Cuman statementnya itu akan menimbulkan stigma negatif loh. Betul, pasti itu, pasti. Bang, tapi Bang sekalipun dia mau pengacara bagaimanapun Bang, pasti sebagai pengacara sebelum dia jadi pengacara itu dia kan anak belajar ya. Magangnya pasti dia tahu itu, dia belajar. Kalau aku melihat ya bahwasanya ketika dia kuliah itu membaca buku hukum itu jelas gitu. Nah dia praktekkan lah di saat dia magang gitu. Masa itu aja pun dia nggak paham gitu loh. Yang aku kesedalkan gini loh, jangan ketika kamu mengeluarkan statement yang terakhirnya orang bisa menilai, oh ternyata ini pengacara begini ya, gitu ya. Itu yang kasihan. Nah kalau bisa itu gini, terlalu banyak press conference pun jangan lah. Lawyer betul. Kurang-kurangin begitu, karena apa? Kamu bisa kejebak dengan statementmu sendiri gitu loh. Benar sekali itu. Betul. Dikit-dikit press conference, entah itu apa gitu loh. Akhirnya apa? Dia bawa tuh banyak-banyak, dia bilang udah kayak apa gitu ya. Kasihan loh sebenarnya. Dan aku berharap gini ya, buat abang pengacaranya Ibu RG ya. Sudah Bang, sampaikan gini kayak normatif tadi, kita ikutin proses ini karena apa? Ini kan laporan ada ya, berarti kan kita sebagai orang yang taat hukum, bahwasanya klien kita ini orang yang taat hukum, kita ikutin. Nah keluar statement lagi ini, nah gua nggak perlu hadir kalau perdata karena kan udah ada pengacara gua. Kagak, kalau lu tergugat harus hadir, lu harus terangkan di situ. Ya makanya dia nggak paham betul. Harusnya yang paham betul kan di sini adalah pengacaranya. Pengacaranya yang harus menyampaikan kepada prinsipal tergugatnya. Contoh dalam konteks ini adalah RG, ya kan? Ya Bu, pokoknya kita harus hadir, kita menghormati proses hukum.
Karena di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 ya kan, wajib para pihak dalam konteks ini adalah pihak prinsipal ya. Prinsipalnya ini adalah Nikita Mirzani sama RG. Jadi mereka berdua ini wajib hadir gitu loh, wajib hadir. Nanti akan duduklah di dalam satu proses ruangan mediasi gitu loh. Sebelum masuk ke dalam substansi pokok perkara, bagaimana pembuktian di dalam proses persidangan. Jadi ini adalah fasilitas yang dikasih oleh negara gitu loh. Kenapa sih harus sampai ribut-ribut kalau memang bisa diselesaikan secara baik-baik misalkan, nah, gitu. Jadi akan selalu dikasih kesempatan oleh negara dalam konteksnya adalah pihak pengadilan memberikan waktu kepada masing-masing prinsipal. Jadi tidak bisa diwakilin oleh pengacara, tidak bisa hanya diwakili oleh Bang Fahmi ataupun pengacaranya dari pihak RG. Jadi ya, RG-nya sama Nikita Mirzani-nya harus hadir. Dihadirkan. Iya, harus dihadirkan. Jadi di situ akan lebih terang. Kalau misalkan memang mereka deadlock, ya silakan, udah kembali kepada lawyernya masing-masing. Karena nanti di ruangan mediasi itu kita sebagai pengacara, baik dari pengacara Nikita Mirzani maupun RG, NM maupun RG, itu semua akan keluar. Jadi di situ hanya duduk hakim mediator, ya kan, mediator sama prinsipal baik NM maupun RG. Jadi mereka bertiga tanpa harus didengar oleh kuasa hukumnya. Nah itu akan dikasih kesempatan sampai 3 kali tuh. Jadi kemarin kan baru sekali tidak hadir, kan nanti akan dikasih kesempatan kedua tidak hadir akan dikasih kesempatan ketiga udah dikasih kesempatan terakhir dia tidak datang juga, tidak menghormati proses hukum, maka akan dilanjutkannya bisa dalam konteks putusannya nanti first take atau tetap diwakili oleh kuasa hukumnya udah masuk ke pokok perkara pembuktian gitu. Tapi dari situ udah bisa kelihatan sama hakim, berarti mereka tidak ada itikat baik. Jadi ada melemahkan tergugat lah gitu. Di situ kelihatan artinya tidak ada itikat baik. Tidak ada itikat baik dia untuk menyelesaikan persoalan ini. Berarti kan ada apa? Berarti kan ada ketakutan, ya kan? Kalau memang benar dia harusnya dihadapi dong dengan gentle, ya kan? Iya, betul. Dia akan bahas lah di situ di depan hakim mediator kan. Iya, memang saya meminta NM misalkan untuk mengiklankan produk-produk saya kontak melalui mail atau apalah gitu kan. Dijelasin aja di sana. Gitu. Karena perjanjian ini kan bisa tertulis dan juga bisa tidak tertulis. Kan ada tentunya saksi-saksi, ada petunjuk-petunjuk awal, ya kan. Nah, gitu. Kalau aku sih menelaah gini ya Bang, seharusnya mereka tuh nggak menyadari. Awalnya kan mereka itu kan pengen merekam itu kan supaya barang bukti bahwasanya mereka untuk diperas. Ternyata kalau menurut pandangan aku itu barang bukti yang ternyata mereka kelihatan gitu loh. Kalau mereka itu yang mencari orang, yang menawarkan begini, yang menawarkan begitu hingga keluarlah nilai. Nah, jadi aku agak bingung ya, kenapa nggak dibicarakan dulu dengan lawyer yang benar-benar mumpuni ya untuk mengetahui itu sebelum bertindak gitu loh kalau menurut aku. Yes, harusnya begitu. Iya, harusnya dibahas dulu ini buktinya sudah mumpuni nggak. Nah, kalau aku nggak menyalahkan Mpok Lela ya, karena mereka itu pasti sudah bekerja, yang namanya setiap warga negara melapor pasti mereka akan menerima itu gitu. Betul, itu nggak boleh menolak laporan, betul. Nggak boleh menolak. Nah, mereka akan bekerja keras untuk itu gitu loh. Ya, mereka akan menentukan tuh bagaimana nih. Terus aku nggak mau membahas yang bagaimana. Ini proses sudah berjalan. Mau mundur masuk jurang. Udah, mau maju masuk ke kawah gunung berapi. Ya udah. Menang jadi arang, menang jadi arang kalah jadi debu sama aja. Kagak ada gunanya. Makanya sebelum bertindak alangkah baiknya dipersiapkan dulu. Konsultasilah dengan orang yang memang mumpuni sehingga kamu tidak salah langkah, dan tolong bijaksana. Iya, makanya betul. Iya. Itulah kadang-kadang makanya kenapa jangan sampai salah pilih pengacara kan itu, karena tidak semua pengacara punya kualitas kan. Apalagi di era-era sekarang ini kan banyak, mohon maaf gitu, banyak pengacara yang instan, ya kan. Karena semenjak 2015 ke atas itu
untuk menjadi seorang pengacara kan mudah banget gitu. Kalau di zaman-zaman kita dulu kan sulit untuk menjadi pengacara itu. Dari 8.000 yang ikut tes jadi pengacara, yang lolos paling cuman berapa 10%-nya kan gitu loh. Makanya Bang, jadi kualitas. Dan kalau sekarang makanya kalau dulu Abang bernyanyi, begitu sulit jadi pengacara gitu kan. Bener. Kalau aku sih berprinsip